Debat Pilgub Jakarta putaran ketiga atau terakhir berlangsung semalam. Sejumlah topik kembali mengemuka, diantaranya soal banjir. Ada yang menarik dari pernyataan calon gubernur nomor urut 2, Dharma Pongrekun. Ia menyatakan selama ini kita menganggap banjir sebagai bencana dan musibah, padahal sebenarnya adalah hadiah dari Tuhan. Berikut cuplikan debat Pilgub Jakarta semalam. Bagaimana pandangan Mas Dharma dan Mas Kun yang sempat menyatakan bahwa banjir di Jakarta ini banyak terjadi karena banjir kiriman dari Bogor? Mengapa wilayah daratan tinggi tidak mampu menahan air hujan sehingga Jakarta terkena imbasnya? Apakah karena ekosistem alam di Jawa Barat sudah rusak? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Jangan setiap kali banjir kita menganggap bencana. Setiap kali banjir kita menganggap musibah. Banjir sebenarnya bukanlah musibah. Ketika alam sedang mencari keseimbangannya, sebenarnya kalau kita menyikapi bahwa banjir ini adalah hadiah dari Tuhan, maka kita memanage, mengelolanya dengan arif dan bijaksana. Karena ini merupakan hadiah dari Tuhan. Ibarat monyet, ketika dia menerima hadiah dari alam, dia tidak selesai habis makanannya, dia simpan di pipinya. Untuk apa? Untuk dimanfaatkan pada saat dibutuhkan. Dan juga untuk menjadi air bersih. Saya penggemar Cihampelas. Kita ketahui bersama, Bapak punya ikon di Bandung adalah teras Cihampelas dengan proyeknya. Betul Pak ya? Nah, ternyata apa yang Bapak sudah imajinasikan, ya, imajinasi Bapak realisasikan, ternyata setelah pandemi COVID lagi, itu mati suri Pak. Dan para pedagang menjadi malas untuk meneruskan. Bahkan mereka sekarang berdagang di trotoar atau di emper-emper. Karena apa? Karena sepi tempatnya. Terima kasih. Masalah COVID kita bisa beda pendapat, tapi mempengaruhi ekonomi. Ekonomi turun minus 2%, minus 5%, Bali minus 10%. Pak Dharma punya rumah, terus Pak Dharma pindah oleh pemilik baru, rumahnya nggak diurus. Terus orang-orang bilang, oh ini salah Pak Dharma, rumahnya jadi hancur. Kan nggak begitu. Karena pengganti saya tidak melanjutkan, tidak mempromosikan, sehingga terjadilah apa yang tadi disebutkan. Bagaimana menghitung konsep koefisien luas bangunan untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk itu yang ideal buat Jakarta? Angka berapa, ngitungnya seperti apa? Yang kedua, fraksi PDIP, Mas Pram, di tahun 2022 pernah menolak ide Pak Anies untuk membuat rumah jadi 4 lantai. Maka kami akan menggunakan lahan-lahan yang dimiliki oleh pemerintah Jakarta dan juga BUMD untuk menjadi tempat hunian bagi warga Jakarta. Tadi pertanyaan yang kedua dengan Mas Anies, memang nggak apa-apa ada perbedaan. Tetapi saya kemarin sudah berdiskusi secara langsung dengan Mas Anies. Gagasan ide Mas Anies akan saya lanjutkan, walaupun fraksi saya berbeda untuk itu. Bagi saya nggak apa-apa. Inilah yang akan kita bangun untuk Jakarta. Apa yang baik kami lanjutkan, baik dari Mas Anies, baik dari Pak Ahok, Bang Foke, dan Pak Sutioso. Saya berkomitmen untuk membangun itu. Terima kasih. Pasangan nomor 1 sempat menyampaikan bahwa sebagai Gubernur Jawa Barat akan memindahkan pusat pemerintahan dari Gedung Sate di Bandung ke Tegal Luar, tapi tidak jadi. Kemudian baru-baru ini Kang Emil juga bilang, atau pasangan nomor 1 menyampaikan bahwa akan memindahkan Balai Kota dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara. Untuk itu kami ingin menanyakan apakah ini memang serius untuk mau dipindahkan? Kalau Jakarta mau mengurangi macet, selain perluasan transportasi publik, mari benerin tata ruangnya. Salah satunya adalah pusat kantor pemerintahan dikurangi dari pusat. Tentu ini harus didialogkan kepada stakeholder di Jakarta. Kenapa di Jakarta Utara? Aksesnya bagus. Ancol itu punya hak 200 hektar membangun. Tinggal kita bikin pusat bisnis baru dengan anchor tenant-nya adalah akumulasi dari perkantoran-perkantoran pemerintahan Jakarta. Pasca debat calon gubernur Jakarta, ketiga pasangan berkomitmen untuk memajukan masyarakat Jakarta dan melindunginya sehingga bisa memiliki hidup yang setara dan berkeadilan.
Jadi sudah sembakonya murah, sekolahnya digratiskan, kemudian KJP dilanjutkan, anggaran para pengurus wilayah juga dinaikkan, termasuk rumah kita akan renovasi rapihkan, ada anggaran 50 juta per rumah sampai 100 juta, sehingga nanti kampung-kampungnya rapih, ya, tidak ada seng lagi, tidak ada kardus lagi, semua akan rapi oleh program. Inilah kebijakan dari pasangan Ridho untuk memastikan golongan paling bawah itu kita lindungi, kita bersamai. Nah tentunya juga program nasional ya, Giant Sea Wall Pak Prabowo kita akan sukseskan, kita akan sempurnakan. Juga program makan gratis, bergizi, kita luaskan untuk lansia, untuk ojol di hari-hari tertentu. Kemudian juga transportasi dari zaman Pak Jokowi MRT yang sudah sangat baik, kita akan luaskan Transjakarta sampai Bogor, sampai Bekasi, sampai Tangerang, Jaklingko-nya sampai ke ujung kampung dan lain sebagainya. Kita akan lakukan perubahan nyata, tidak hanya sekedar meliput berita, tapi meliput berita untuk menggaungkan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dan Jakarta yang 65% uang beredar juga sedang tidak baik-baik saja. Mari kita kembalikan Jakarta agar Jakarta maju, rakyatnya makmur. Lihat saja bagaimana produk impor sudah membanjiri Jakarta. Apa rekan-rekan tidak sadar itu? Bahwa itu tujuannya untuk menghancurkan produsen lokal dan akhirnya banyak yang PHK. Kalau sudah banyak PHK, pedagang pun akan mati suri. Bahkan tidak bisa bangkit lagi. Apalagi dengan regulasi-regulasi yang ada. Apalagi dengan aplikasi temu di mana konsumen bisa berhubungan langsung dengan pabrikan yang ada di Cina. Bagi saya pribadi, pemilihan gubernur ini hanya temporary, sementara saja. Tetapi pertemanan, persahabatan lebih utama bagi saya dan Bang Dul untuk melihat dan menjaga agar Jakarta ini menjadi tempat role model baru bagi sebuah pemilihan gubernur yang kompetitif tapi berlangsung riang gembira, karena ini merupakan apa yang menjadi keinginan saya dan Bang Dul lakukan. Hampir semua program tentunya tidak harus dilanjutkan. Kami akan secara selektif melihat bagaimana kemanfaatannya bagi warga Jakarta. Bagi kami, bagi saya dan Bang Dul, manfaat bagi warga Jakarta itu menjadi prioritas utama untuk program-program yang ada. Tetapi kami tidak alergi terhadap itu, karena belum jadi gubernur kami akan pelajari, kami akan melihat persoalan ini, dan tentunya pada saatnya kami akan putuskan. Terima kasih. Dalam debat ketiga Pilkada Jakarta, masing-masing paslon memaparkan visi misinya dengan tema lingkungan, perkotaan, dan perubahan iklim. Keseruan debat semalam pun juga menjadi perbincangan netizen di media sosial. Beragam respon baik positif maupun negatif dilontarkan kepada para pasangan calon. Lantas dalam debat ketiga yang menjadi debat pamungkas, siapakah yang dapat mengambil hati warga Jakarta? Dalam debat ketiga Pilkada Jakarta, masing-masing paslon memaparkan visi misinya. Dalam visi misi yang disampaikan saat debat putaran terakhir, Ridwan Kamil menyebut masalah tata ruang terjadi karena tidak dilaksanakan dengan baik sejak masa kolonial. Ridho akan memperbaiki tata ruang di Jakarta dengan konsep berkeadilan dan meratakan pembangunan agar tak ada lagi kesenjangan. Pak Ridwan Kamil dan Pak Susono itu punya metode menyelesaikan masalah dari utara, tengah, dan dari selatan. Karena sumber banjirnya itu nggak cuma dari satu sumber, satu masalah. Gitu. Kita perlu sumber resapan, yes. Tapi di utara itu asalnya banjirnya banjirop yang dari laut, dari selatan itu datangnya dari Bogor ya, daerah-daerah Jawa Barat yang di atas, banjir kiriman. Dan dari tengah ternyata kita punya masalah air tanah kita kering. Karena kita masih pakai air tanah. Maka di utara kita tanggulkan Jakartanya. Ini juga seirama dengan di 03 dan 02 juga ada pohon mangrove-nya nanti di situ. Kemudian di tengah kita melakukan pipanisasi ya, karena juga salah satu program Pak Anies pada zamannya itu untuk 100% Jakarta itu pipanisasi, kita sempurnakan, kita capaikan untuk 100%. Agar apa? Masyarakat tidak menggunakan lagi air tanah dan tanahnya itu nggak kering dan menyebabkan banjir. Dan di selatan kita punya waduk ya, yang ini udah dikerjakan, tinggal insya Allah ini menahan 30% debit air yang dari selatan, sehingga jangan sampai banjir dulu di Jakarta.
Sementara calon gubernur nomor urut 2 Dharma Pongrekun memaparkan visi misi dengan menghadirkan program 10 aman dan 5 mandiri. Cagup dari jalur independen tersebut juga menyinggung soal ancaman pandemi sebagai agenda elit global. Normalisasi dari 13 DAS, daerah aliran sungai, tetap dilakukan seperti yang lama. Karena memang itu turun-temurun, itu kan yang harus dilakukan. Tetapi naturalisasi juga tetap. Yang baru dari kami adalah hutan di setiap pinggir kali. Baru kolam pipi monyet. Baru teknologi yang dari pipi monyet ini, kalau monyet kan makan, kan kalau dia kenyang, itu kayak nampung air ya, kenyang. Disimpan di kiri kanannya. Nah, jadi ada waduk-waduk kecil di kolam retensi lah ya sebenarnya ya. Kalau dia penuh ntar gimana, Bu? Enggak, dia simpan penuh di sini kan, disimpan di sini. Baru dari sini diolah, itu kan air tawar. Melalui teknologi, terus melalui pipanisasi, PAM, PDAM. Nah, itu disalurkan kepada masyarakat. Itu air bersih, jadi tidak perlu beli galon. Jadi nggak ada gratis-gratisan, ya kan? Yang gratisannya nggak jelas. Tetapi itu air yang itu, karena bilang kan banjir itu oleh paslon kami itu anugerah. Jangan kita bilang mau lawan bagaimana kita di bawah laut. Calon gubernur nomor urut 3, Pramono Anung menawarkan visi misi yang tidak hanya sekedar gimmick dan juga janji kosong. Dalam visi misinya, Pramono Rano berjanji untuk menata kampung dan menyediakan hunian terjangkau untuk warga. Jansiwol itu adalah program nasional yang dilanjutkan di Pemprov DKI. Bahkan Mas Pram dan Bang Dul juga akan membuat seperti itu, ditambahkan dengan mangrove seawall. Tujuannya apa? Untuk bisa nyaman terhadap lingkungan hidup dan juga bisa mengantisipasi banjir. Di sisi lain juga kami meneruskan programnya Pak Anies, yaitu menambah 1,1 juta sumur resapan. Karena sumur resapan ini ternyata efektif membantu sungai dan waduk juga untuk mengantisipasi banjir, agar aliran airnya itu bisa terkendali. Di sisi lain yang paling selalu diucapkan oleh Mas Pram dan Bang Dul adalah pasukan oranye. Ini programnya Pak Ahok juga. Kenapa penting? Karena ya itu seperti yang saya selalu sampaikan, bahwa kita lihat BKT produknya Voke ini begitu bagusnya, tapi berarti di sini terjadi penyumbatan di aliran-aliran yang menuju ke BKT. Nah, tujuan dari pasukan oranye itu adalah memastikan bahwa aliran itu tidak terhalangi oleh sampah. Nah, ini berkaitan lagi juga pengendalian sampah. Keseruan debat semalam pun juga menjadi perbincangan netizen di media sosial. Beragam respon baik positif maupun negatif dilontarkan kepada para pasangan calon. Semalam itu kan kami ngambil data itu dari jam 4 sore sampai jam 11.15 malam. Nah, kita hadirkan ya peta percakapan. Ada beberapa poin yang menarik. Ya, kalau di peta SNA itu contoh misalkan kayak gini. Bang, ya? Itu kelihatan itu kan ada dua. Ini bukan klaster tapi kelompok. Yang muncul itu adalah pertama kelompoknya Pak Ridwan Kamil dan Pramono Anung. Dan di tengah-tengah itu yang tidak kami tandai itu adalah kelompok-kelompok baik pendukungnya Pak Ridwan Kamil maupun Pramono Anung. Terus di tengah itu ada yang namanya Husnul Khotimah. Itu dua akun. Itu adalah dua akun yang dulu representasi dari Ahok terus Pak Ganjar gitu. Yang satu lagi ya Neng Motika itu pendukungnya Pak Anies. Ini sekarang suaranya sama. Menuju ke mana mereka? Menuju ke Pramono Anung. Gitu. Artinya terkonfirmasi nih bahwa dukungan tanda kutip anak Abah kepada Pramono Anung tuh iya terkonfirmasi juga di media sosial itu satu. Tapi ini kebanyakan organik ya, tidak ada yang buzzer. Ini buzzer. Oh, ini buzzer. Makanya gini, yang teman-teman harus waspadai adalah gini, yang harus diwaspadai adalah ketika debat itu biasanya adalah ada yang menginisiasi. Nah, dan ketika ada menginisiasi baru nanti publik ikut-ikutan, organik ikut-ikutan gitu. Lantas dalam debat ketiga yang menjadi debat pamungkas, siapakah yang dapat mengambil hati warga Jakarta? Tim TV One mengabarkan.